Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Tuhan bersamamu dan bersama rohmu. Inilah Injil suci Yesus Kristus menurut Yohanes. Dimuliakanlah Tuhan. Yohanes bab 16 ayat 12 sampai 15. Dalam amanat perpisahannya, Yesus berkata kepada murid-muridnya, "Masih banyak hal yang harus kukatakan kepadamu, tetapi sekarang kamu belum dapat menanggungnya. Tetapi apabila Ia datang, yaitu Roh kebenaran, Ia akan memimpin kamu ke dalam seluruh kebenaran. Sebab Ia tidak akan berkata-kata dari dirinya sendiri, tetapi segala sesuatu yang didengarnya, itulah yang akan dikatakannya, dan Ia akan memberitahukan kepadamu hal-hal yang akan datang. Ia akan memuliakan Aku, sebab Ia akan memberitakan kepadamu apa-apa yang Dia terima daripadaku. Segala sesuatu yang Bapa punya adalah kepunyaanku. Sebab itu Aku berkata, Ia akan memberitakan kepadamu apa yang Dia terima daripadaku." Demikianlah Injil Tuhan. Terpujilah Kristus. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan dan yang saya gemateni, judul renungan saya kali ini adalah Roh Kudus memimpin ke dalam seluruh kebenaran. Saudara-saudara, saya tertarik sekali dengan Injil Yohanes bab 16 ayat 13 yang bunyinya demikian. "Tetapi apabila Ia datang, yaitu Roh kebenaran, Ia akan memimpin kamu ke dalam seluruh kebenaran." Saya akan menceritakan pengalaman saya mengenai kebenaran ayat ini. Cerita saya ini mungkin sudah pernah Anda dengar, untuk beberapa orang mungkin sudah pernah juga dengar lebih dari satu kali. Tetapi saya akan mengisahkan lagi untuk menguatkan iman Anda akan Yesus Kristus. Kisah ini terjadi pada bulan Oktober 2018. Saya sudah bertugas di Banyumanik, Semarang. Waktu itu hari Minggu, sesudah mempersembahkan misa, biasa setelah misa ada banyak umat yang ingin bertemu dengan saya untuk urusan ini dan itu. Jadi suasananya adalah suasana hiruk pikuk, dan bagi saya sulit untuk menjadi tenang berkonsentrasi. Sebentar baru bicara dengan si A, ada panggilan, si B minta tanda tangan, yang satunya minta ujub, yang satunya konfirmasi apakah WA-nya sudah dibaca atau belum, yang lainnya lagi mau kangsenan buat pernikahannya dan lain-lain. Banyaklah urusan pokoknya. Di samping sekedar basa-basi memberi salam berkah dalem romo. Dalam suasana semacam itu, ada seseorang yang dengan sopan ingin bertemu menanyakan sesuatu soal iman Katolik kepada saya. Tentu saya senang hati melayaninya. Nah, kami ajak duduk, dan setelah berbasa-basi sebentar, dia mengajukan pertanyaan. "Romo, saya ingin bantuan Romo untuk lebih yakin dengan sopan, apakah Yesus itu bisa diteladani?" Lalu seperti kebanyakan orang Katolik, mungkin Anda pun akan menjawab demikian. "Oh, bisa." Lalu kalau bisa, pertanyaannya, kenapa orang-orang Katolik tidak meneladani Yesus?
Maksudmu, mengapa orang Katolik tidak berpakaian seperti Yesus, tidak berbicara dengan bahasa yang dipakai Yesus, tidak makan makanan yang dimakan Yesus, dan seterusnya? Oh lah, itu tidak bisa. Kita hidup di zaman ini, di tempat ini, jadi ya pakai apa saja yang ada di sini sekarang ini. Kalau begitu Yesus tidak bisa diteladani untuk orang zaman sekarang, kan? Loh, diteladani itu isinya. Yang diteladani itu isinya, bukan kulitnya. Lalu apa isinya dan apa kulitnya? Mas, pakaian, makanan, bahasa, adat istiadat itu sekedar kulit. Isinya adalah pikiran dan perasaan yang ada dalam diri Yesus, seperti yang tertulis dalam Filipi 2 ayat 5. Tetapi yang namanya teladan itu ya mestinya berupa pembicaraan, tingkah laku, atau apa saja ya yang bisa dilihat loh Romo. Terus terang saya menjadi bingung oleh permainan ini. Lalu saya mulai merasa bahwa pembicaraan ini sudah mengarah kepada perdebatan. Maka saya bertanya, Mas, jujur saja ya, sebenarnya ke arah mana sih pembicaraan ini? Begini Romo, kalau Romo berhasil meyakinkan saya bahwa Yesus itu bisa diteladani, saya akan meninggalkan agama saya dan masuk Katolik. Tetapi kalau Romo tidak berhasil meyakinkan saya, Romo harus masuk agama saya, Islam. Saya terkejut. Terasa sekali keringat saya dingin. Saya diam, saudara-saudara. Saya tarik nafas satu. Hati saya mengatakan, Bapa. Tarik nafas lagi. 2, Putra. Tarik nafas lagi, Roh Kudus. Tidak saya sangka-sangka, saudara-saudara. Saya sungguh tidak memikir sebelumnya. Sekarang saya baru tahu bahwa Roh Kudus yang membisikkan sesuatu kepada saya untuk mengatakan kebenaran ini. Maka setelah menjadi tenang dan menguasai diri, saya menyambung. Begini saja. Kalau ada orang yang menemukan, kalau Mas bisa menemukan orang yang sehebat dan sebaik Yesus, tidak usah di atasnya, selevel saja dengan dia, kamu tidak usah masuk Katolik, saya akan masuk Islam. Maksud Romo bagaimana? Sehebat Yesus, orang yang sehebat Yesus. Yesus itu hebat, mampu mengatasi hukum alam. Dia bisa melawan gravitasi bumi, berjalan di atas air. Yesus mampu mengadakan sesuatu tanpa bahan, mencipta. Itu melawan hukum sebab akibat. Dengan menggandakan roti, mengubah air menjadi anggur. Mungkin ada juga orang yang demikian. Kalau soal menyembuhkan orang lain, banyak orang bisa, dokter pun bisa zaman sekarang yang bisa melakukan. Membangkitkan orang mati mungkin ada. Nabi Elia juga pernah membangkitkan orang mati. Tetapi Mas, yang mampu menghidupkan mati sudah 4 hari hanya Yesus. Lazarus. Apa ada orang semacam itu? Suasana menjadi hening, agak mencekam. Lalu saya tahu mereka suka membaca teks kitab suci bukan dengan konteks tetapi teks saja. Maka saya menyambung. Dan jangan lupa Mas, dia sendiri bangkit. Itu ditulis dalam kitab suci.
ada saksinya. Itu kan bukan bohong. Kebohongan kok sampai hampir 3.000 tahun itu tidak mungkin. Suasana hening lagi. Dan jangan lupa ya Mas, Isa bin Miriam, Yesus anak Maria, itu yang akan menjadi hakim pada hari kiamat. Itu ditulis dalam kitab sucimu juga. Saya melanjutkan. Dan dia itu baik. Bagaimana tahu dia baik? Dia itu mati dalam keadaan kosong, tidak punya apa-apa. Murid-murid meninggalkan dia. Pakaiannya diundi di antara para serdadu. Tubuhnya dibiarkan hancur di kayu salib. Tinggal nyawanya. Itu saja akhirnya diserahkan kepada Bapaknya, Allah. Kami hening sejenak, lalu saya menyambung. Sudah. Permintaan saya itu coba dicari di seluruh dunia. Sejak dari zaman Adam sampai sekarang, obrak-abriklah seluruh dunia ini. Tidak usah di atasnya. Kalau ada orang yang selevel dengan dia, saya akan tinggalkan Yesus. Tinggalkan Katolik, masuk agamamu. Minta berapa hari, berapa minggu, berapa bulan, tidak ada kata selain basa-basi dari saya sebentar. Kemudian pembicaraan kami akhiri dengan janji akan bertemu lagi. Dan memang saudara-saudara, kami bertemu lagi. Anda ingin mendengar kisah berikutnya? Tunggu renungan saya berikutnya. Semoga iman Anda dikuatkan, bukan oleh kesaksian saya, tetapi oleh Roh Kudus yang akan mengungkapkan kebenaran lain kepada Anda. Amin. Kemuliaan kepada Bapa dan Putra dan Roh Kudus, seperti pada permulaan, sekarang, selalu, dan sepanjang segala abad. Santa Maria Fatimah, doakanlah kami. Dan semoga kita selalu mengalami berkat Allah yang Maha Kuasa, Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Amin.